Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4, bab 6, Indonesiaku kaya budaya. Kali ini kita akan berbicara tentang batik. Ya. Batik adalah salah satu budaya Indonesia yang pada mulanya kegiatan membatik ini merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Batik merupakan kearifan lokal dan warisan budaya. Tidak hanya batik saja, masih banyak kearifan lokal dan warisan budaya yang kita miliki. Yuk kita lihat Indonesia kita yang kaya budayanya. Karena tujuan pembelajaran pada kali ini adalah satu, mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Dua, mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Baik, untuk topik A, yaitu kita akan membahas tentang keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Oke, jika kita bicara tentang itu, pasti yang akan muncul adalah kata-kata apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal? Bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian? Ya, karena Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda, serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat dapat disebut kearifan lokal. Jadi, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa hukum adat. Yuk kita mencari tahu. Sebelum kalian mengenal warisan kebiasaan budaya di Indonesia, sebaiknya kita mengenal dahulu kebiasaan masyarakat di lingkungan terdekat kalian. Coba tanya kepada teman dan guru kalian kebiasaan yang dilakukan di keluarganya secara turun-temurun. Lihatlah contoh pada tabel berikut lalu salin di buku kalian. Jadi contohnya nih Rani ya, dia seorang guru ya. Nah, kemudian dia kebiasaan lingkungan keluarga yang dilakukan secara turun-temurun adalah dia minum jamu kunyit asam setiap pagi. Tujuannya apa sih dilakukan kebiasaan tersebut? Agar badannya sehat, gitu misalnya ya. Terus mintakan tanda tangannya ya. Kemudian mungkin ke teman, ada yang namanya Adi, tulis dia temannya kalian gitu ya. Kemudian dia berbicara menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Batak misalnya ya. Nah, tujuannya apa dia melakukan itu? Agar bahasa daerahnya tetap lestari gitu. Kemudian mintakan tanda tangan. Jika kalian sudah mendapatkan informasi minimal dari 6 orang, presentasikan hasil wawancara kalian di depan kelas. Yuk kita mencari tahu keberagaman kearifan lokal atau kebiasaan warisan turun-temurun di daerah kalian. Berikutnya adalah tahapannya ya. Jadi tadi kearifan lokal ya, ada kata-kata kosakata kearifan lokal. Jadi kearifan itu kebijaksanaan, lokal itu setempat. Jadi kalau kearifan lokal ya nilai setempat yang bersifat bijaksana seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan, kita membuat kelompok sesuai dengan arahan guru kalian. Kemudian masing-masing kelompok akan mencari tahu kearifan lokal yang ada di lingkungan terdekat kalian.
Buatlah kesepakatan dalam kelompok kalian mengenai tugas masing-masing anggota kelompok. Jawablah beberapa pertanyaan berikut berdasarkan data wawancara sebelumnya. Contohnya nih, kebiasaan apa sih yang menurut kalian paling unik di lingkungan? Kemudian kebiasaan apa yang ternyata banyak juga dilakukan oleh orang-orang? Apa nilai dan manfaat yang diturunkan dari kebiasaan ini? Kemudian apa yang membuat kebiasaan ini bisa hilang? Mengapa ada orang yang sama-sama dari suatu daerah tetapi tidak melakukan kebiasaan yang sama? Kemudian apa yang harus dilakukan agar kearifan lokal ini bisa lestari? Oke ya, kita refleksikan bersama. Oke, apa kebiasaan masyarakat yang masih terlihat di lingkungan kalian? Apa manfaat dan fungsi kearifan lokal yang ada di daerah kalian? Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan kearifan lokal yang ada? Bagaimana cara melestarikan kebiasaan masyarakat yang unik agar tetap lestari? Kemudian, apa yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari kearifan lokal ini? Oke ya, contohnya nih, di masyarakat Bugis Baru, di sana ada sebuah budaya ya, yaitu marak kabola ya, tradisi gotong royong memindahkan rumah. Ya. Ini di Provinsi Sulawesi Selatan ya, tepatnya di tengah masyarakat Desa Lalabata, Kecamatan Tanete, Rilau, Kabupaten Baru. Tradisi ini masih dilaksanakan loh sampai sekarang ya. Jadi pemilik rumah dibantu oleh warga sekitar untuk memindahkan rumahnya dengan sukarela. Sekitar ratusan orang itu yang bahu-membahu mengangkat rumah. Bisa dibayangkan ya rumah ya. Tujuannya memindahkan rumah ini adalah agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Ini budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari di masyarakat. Bambu-bambu diikat di masing-masing tiang rumah sebagai alat bantu untuk mengangkat rumah. Bambu tersebut dipanggul bersama-sama agar mempermudah pemindahan rumah ini. Setelah memindahkan rumah, warga yang membantu akan menyantap makanan yang telah disiapkan oleh pemilik rumah. Hal ini dianggap sebagai imbalan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang rela meluangkan waktu untuk membantu memindahkan rumah. Acara makan bersama ini merupakan bentuk ikatan silaturahim yang erat antara warga. Adapun contoh kearifan lokal yang lain diantaranya yaitu produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian. Misalnya nasi tumpeng nih dengan berbagai lauk pauk yang menjadi simbol ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan. Atau nih dalam hutan larangan adat Kanagarian Rumpio dalam masyarakat di Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan untuk masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana, di mana ada peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut dan akan dikenakan denda seperti beras 100 kg atau berupa uang sebesar 6 juta jika melanggar. Di Papua sana terdapat kepercayaan Tearo Neweak Lako. Jadi kalau alam itu adalah artinya aku ya. Jadi Gunung Erzberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Pemanfaatan sumber daya alam pun dilakukan secara berhati-hati. Oke, coba kalian wawancara ya dengan yang pernah orang tua ya dapatkan waktu masa kecilnya orang tua kalian, bagaimana sih kearifan lokal yang ada di sana, seperti itu ya. Kita mencari tahu, siapa tahu ada sesuatu yang belum kalian ketahui. Oke ya. Kemudian jadi tadi kita tangkap bersama kearifan lokal itu adalah kebiasaan, perilaku dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat. Fungsi dan manfaat kearifan lokal adalah menjaga kelestarian sumber daya alam, pengembangan ilmu pengetahuan, mengembangkan sumber daya alam, memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupan di masyarakat setempat. Oke, kita lanjutkan ke topik yang selanjutnya. Topik yang kedua adalah kekayaan budaya. Dimana ketika kita bilang kekayaan budaya, pasti yang
terpancang dalam pikiran kita adalah apa saja sih keanekaragaman budaya Indonesia, seperti itu ya. Kemudian mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya? Ya, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Jadi setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam ya. Bahkan kondisi alam dalam satu pulau bisa saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Letak Indonesia sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karenanya, Indonesia mudah dikunjungi oleh para pendatang. Akibatnya, budaya yang dibawa bangsa lain yang datang ke negara kita juga ikut mempengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Ada beberapa pakaian, makanan tradisional ya, senjata yang berbeda-beda, bahkan bentuk rumah pun juga berbeda-beda, seperti itu. Oke ya, mari kita cari keragaman budaya yang ada di sekitar kita. Perhatikan instruksi di bawah ini ya. Jadi kolom-kolomnya dibuat seperti ini, kemudian kita mencari yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Oke? Jadi kesenian daerah itu bisa meliputi lagu, tari, atau alat musik ya, senjata, bentuk rumah ya. Coba kalian wawancarai 10 orang teman, guru, atau orang di sekitar kalian ya mengenai ciri khas budaya di daerahnya. Tanyakan sesuai tabel tadi. Kumpulkan hasil wawancara sesuai arahan guru kalian. Dengan melihat hasil wawancara, coba jawab beberapa pertanyaan berikut. Apa saja keragaman budaya yang kalian temukan? Apa nama suku terbanyak yang kalian dapatkan dari hasil wawancara? Apa lagu daerah yang sudah kalian ketahui? Apa nama makanan khas yang belum pernah kalian coba? Sebutkan dari mana asalnya. Mengapa terdapat keragaman budaya di daerah kalian? Guru kalian akan memandu ya untuk kegiatan diskusi bersama. Jadi setiap wilayah di Indonesia itu memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Mulai dari pakaian adat, makanan tradisional, rumah adat, dan masih banyak lagi. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi indah dan unik. Ini contoh-contohnya ya. Oke, kita lakukan bersama-sama. Kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok dan mewakili salah satu dari 5 pulau besar, yaitu kelompok Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan 1 pulau gabungan, Bali, NTB, dan NTT di Indonesia. Setiap kelompok akan menggambarkan peta 1 pulau di Indonesia. Jadi proyeknya adalah membuat peta keberagaman. Siapkan atlas dan buku literatur lainnya. Baca dan cari tahu provinsi yang ada di pulau pilihan kelompok kalian. Tulis dan cari tahu keragaman budaya di setiap provinsi pada pulau tersebut, yaitu suku bangsa, suku bahasa, rumah adat, makanan khas, senjata tradisional, kesenian, dan sebagainya. Oke ya. Kemudian gambarlah pulau dengan ukuran yang besar. Isilah peta dengan gambar ragam budaya sesuai daerahnya. Warnai ya agar lebih menarik ya. Jika sudah selesai, gabungkan dengan kelompok yang lain sehingga menjadi peta keragaman Indonesia yang utuh. Di setiap kelompok akan mempresentasikan budaya pulaunya dengan ragam budayanya. Ini contohnya ya. Oke. Apa penyebab keragaman budaya di Indonesia? Mari kita cari tahu bersama. 1, guru telah menyebar kertas-kertas berisi pertanyaan di sekitar kelas ya. Kemudian berkelilinglah bersama kelompok untuk mengisi pertanyaan di atas meja. Sepakati batas waktu di setiap meja bersama guru dalam kelompok lainnya ya. Guru kalian akan memandu untuk kegiatan diskusi setelah semua kelompok selesai berkeliling. Oke, mari kita refleksikan bersama. Mengapa budaya Indonesia beraneka ragam? Mengapa perbedaan justru membuat Indonesia unik? 3, bagaimana dengan kondisi keragaman budaya di
daerah kalian. 4. Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerah kalian berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kalian dalam rangka menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia sesuai dengan tujuan pembelajaran sebelumnya? Oke ya. Menurut data BPS tahun 2010 itu terdapat 1.340 suku bangsa yang ada di tanah air kita. Nah, suku bangsa ini tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Dalam satu pulau saja kita dapat menemukan lebih dari 2 suku bangsa yang berbeda karakteristiknya. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas fisik disebut ras. Jadi beragam ras yang ada di Indonesia itu menjadikan masyarakat yang memiliki beraneka ragam suku bangsa, agama, dan budaya. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Menarik sekali ya ini ya. Oke ya, kita pilih tantangan ya, membuat puisi keragaman budaya. Buatlah puisi dengan tema keragaman budaya Indonesia dengan kriteria sebagai berikut. Tentunya yang pertama diberi judul ya. Terus terdiri dari 2 bait saja, di mana 1 baitnya ada 4 baris. Tulis dengan rapi dan hiaslah kertas yang berisi puisi dengan tema gambar keberagaman. Sajikan puisi kalian di depan kelas. Oke. Ya, apa yang kalian pelajari tadi untuk keragaman budayanya itu bisa berupa makanan, bahasa, baju adat, rumah tradisional, kesenian daerah, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Kemudian yang faktor penyebab keberagaman di Indonesia adalah kondisi kepulauan Indonesia ya, dan letak geografis. Kemudian pengaruh budaya bangsa lain. Kemudian yang ketiga perkembangan teknologi komunikasi. Oke. Untuk topik yang C, manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya adalah sebenarnya apa sih manfaat keberagaman budaya di Indonesia? Kemudian bagaimana sih cara melestarikan keberagaman budaya di Indonesia? Itu yang akan kita cari ya. Oke. Kali ini kalian akan mencari tahu ya tentang manfaat keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi perhatikan langkah berikut. Salinlah tabel berikut pada tugas kalian ya. Ada nama guru, manfaat keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian mintakan tanda tangannya beliau. Gitu ya. Ya. Toleransi, tadi ada kata toleransi. Apa sih toleransi itu? Toleransi itu adalah sifat atau sikap menghargai perbedaan yang ada. Oke ya, kita harus bangga terhadap kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi kebudayaan yang kita miliki merupakan identitas bangsa Indonesia dan perlu kita lestarikan. Caranya dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Kita dapat juga nih saling mengenal satu sama lain walaupun berasal dari daerah yang berbeda. Toleransi dalam keberagaman perlu kita bangun agar bangsa semakin kuat, aman, dan damai. Oke? Lalu kalian bertanyalah kepada 5 orang guru atau staf yang ada di sekolah kalian tentang manfaat keragaman budaya yang ada di Indonesia. Setelah wawancara, sampaikan isi wawancara kalian kepada teman-teman yang lain berdasarkan arahan guru kalian. Ya, kita lakukan bersama ya secara berkelompok. Buatlah jendela informasi mengikuti contoh skema di bawah. Ini ada contohnya. Diskusikan manfaat keberagaman budaya untuk mengisi jendela informasi kalian. Kita refleksikan bersama ya. Apa yang sudah kalian pelajari dari aktivitas di bagian ini. Kemudian apa manfaat keberagaman budaya di Indonesia. Kemudian apa yang bisa kalian lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia. Oke, paham ya? Iya. Bagaimana cara menunjukkan sikap toleransi untuk menghargai keragaman budaya yang ada di sekitar kalian? Bisa nih dengan cara bermain dengan siapapun tanpa memindah-mindahkan suku dan ras. Bisa juga kalian saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Bisa juga dengan berbagi kebaikan dengan sesama.
Misalnya ada yang banjir, kita tolong bersama-sama dengan semua teman ya. Kemudian saling membantu teman, tetangga atau saudara yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat suku, bangsa ataupun agama. 5. Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku bangsa dan budaya dengan cara tidak menjelek-jelekan suku bangsa. Kemudian yang keenam, bersikap kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, menghormati antar sesama manusia ya. Oke, saatnya kita memilih tantangan. Tantangannya kali ini adalah coba kalian membuat komik ya. Bagaimana kalau kalian mencoba dengan tema cara melestarikan budaya Indonesia. Pelajari kriteria komiknya sebelum kalian memulai ya. Tentunya yang pertama itu adalah diberi judul sesuai dengan cerita. Terdiri dari minimal 8 panel, 8 gambar saja ya. Kemudian buat dengan rapi dan menarik agar bisa dibaca oleh teman kalian ya. Jika memungkinkan, warnai komik dengan alat mewarnai. Setelah selesai, ceritakan komik yang sudah dibuat kepada 5 orang teman kalian. Mintalah tanggapan mereka mengenai cerita kalian tersebut. Oke ya. Jadi yang sudah kita pelajari adalah sumber manfaat keberagaman budaya adalah sebagai berikut. 1. Sumber pengetahuan bagi dunia. 2. Memupuk sikap toleransi dan alat pemersatu bangsa. 3. Menumbuhkan sikap nasionalisme. Kemudian cara melestarikan budaya yang ada di Indonesia adalah 1. Bangga menggunakan produk lokal. 2. Mempelajari budaya yang ada di Indonesia. 3. Menjadi duta Indonesia, duta budaya Indonesia di luar negeri. Kemudian yang keempat, mengikuti kegiatan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Begitu. Oke ya. Oke, saatnya kita membuat proyek ya. Jadi sebagai bentuk hasil belajar kalian, mari kita buat ya parade keberagaman budaya sebagai proyek belajar. Tujuan proyek melestarikan kebudayaan Indonesia melalui kegiatan parade kebudayaan di sekolah. Oke ya, langkah-langkah pembuatan proyeknya, buatlah 6 kelompok sesuai dengan arahan guru kalian ya. Setiap kelompok akan mewakili salah satu pulau. Boleh memakai yang tadi, kelompok yang tadi. Tentukan ketua kelompok, sekretaris, anggota begitu ya, dan pembagian tugasnya bagaimana. Diskusikan. Dalam kelompok pembagian provinsi yang akan diwakili oleh kelompok kalian, buatlah nama provinsi yang telah dipilih pada karton dengan tulisan yang cukup besar. 5. Siapkan barang bekas yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam keragaman budaya seperti senjata, alat musik, miniatur, rumah adat, dan sebagainya. Hiaslah setiap properti yang kalian buat agar lebih menarik. Kalian juga dapat membawa makanan khas saat melakukan parade kebudayaan di lingkungan sekolah agar dapat mencicipi dan bertukar makanan khas dengan kelompok lain. 8. Setiap kelompok akan berkeliling sekolah melakukan parade dengan membawa properti kebudayaan. Kalian juga dapat menjelaskan kepada warga sekolah tentang keragaman budaya dari provinsi pilihan kelompokmu. Wah, proyek belajar kali ini seru ya. Jangan lupa selama proses persiapan perlu kerjasama saling membantu dengan teman yang lain. Oke ya, kita refleksikan bersama ya. Apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat proses persiapan kegiatan parade kebudayaan? Kemudian yang kedua, apa hambatan yang kalian dapatkan saat melakukan proyek ini? Yang ketiga, apakah kalian puas dengan hasil proyek kalian? Mengapa? Yang keempat, apa yang bisa kalian lakukan ke depannya agar bisa memberikan hasil yang lebih baik? Apa yang bisa kalian pelajari saat membuat proyek ini? Apa nilai yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi ini? Oke ya, ini peta konsepnya yang sudah kita pelajari. Kemudian kita bisa mengecek pemahaman kita. Kita coba bisa membuat contoh kearifan lokal yang masih banyak digunakan di masyarakat Indonesia. Kemudian kita ceritakan 2 provinsi lengkap dengan ragam budaya yang kalian ketahui di dalamnya ya. Semuanya ya. Kemudian buatlah dalam bentuk tabel, cerita atau peta pikiran. Bagaimana sikap kalian terhadap keragaman budaya di Indonesia? Sebagai pelajar, cara apa yang bisa kalian lakukan
agar dapat membantu melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Oke, itu saja ya, cukup untuk pertemuan pada kali ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mampir dulu di medsosnya Bunda Syarifah ya. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.